Yo, selamat malam, kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Oke, kali ini gua akan ngebahas soal bursa transfer MotoGP 2023. Oke, dari sekian banyaknya tim di MotoGP sudah ada sekitar 4 tim yang sudah mengamankan pembalapnya untuk MotoGP 2023. Di antaranya ada Aprilia Racing, terus KTM Factory, Monster Energy Yamaha, terus Gresini Racing dengan masuknya Alex Marquez. Oke, deal ya. Jadi gue memberikan prediksi gue bahwa Alex Marquez mungkin akan cocok dengan Aprilia RNF. Ternyata dia lebih dulu masuk ke Gresini. Tapi gak apa-apa, hanya prediksi gue. Oke, kita akan ngebahas soal beberapa tim yang memang belum menetapkan pembalapnya untuk MotoGP 2023 sebagai pendamping ataupun official seluruh perombakan itu. Oke, kita mulai dari tim Ducati. Tim Ducati masih mempertahankan Pecco Bagnaia untuk MotoGP 2023 dan 2024. Jadi untuk rekan satu timnya kemungkinan besar, kalau ini kata gua, mungkin yang paling jelas, yang paling sudah diinginkan oleh Francesco Bagnaia ini kan nggak banyak cekcok, nggak ribut, nggak panas di pedok, dan intensitasnya nggak terlalu tinggi, atau temperatur di dalam pedok itu kayak ya adem ayem aja gitu. Ya kalau gue pikir ya Jorge Martin adalah solusinya. Karena kenapa Jorge Martin? Karena Enea Bastian ini lebih ke mengancam gitu posisinya kan, lebih intensitasnya tinggi, dan gue berharap Ducati ini mau mengambil Enea Bastian ini biar 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 kalau tarung di satu pedok dan dengan motor yang benar-benar sama dan dengan GP23 itu kayak gimana gitu. Kalau dari versi gue ya kayaknya yang harus naik ke MotoGP bersama Ducati ini ya si Bastian ini gitu. Tapi ya Pecco pengennya ya itu, ya paling si Jorge Martin lah, dan praktis si siapa Enea Bastian ini paling ke Prima Racing nemenin Johan Zarco dengan motor pabrikan spek 2023. Terus Munifier 46 mungkin pebalapnya masih utuh ya, Bezzecchi sama Luca Marini ya, walaupun masih belum dikonfirm juga, tapi kayaknya masih tetap Luca Marini sama Marco Bezzecchi. Repsol Honda kemungkinan besar kayaknya bakalan mengincar dua pembalap sekaligus, di antaranya ada Alex Rins sama si Jorge Joan Mir. Dan Joan Mir mungkin kemungkinan besar ya, ini kemungkinan besar dari apa yang gue katakan, ini kemungkinan 90%, 85-90% ke Repsol Honda. Terus sisanya si Alex Rins kemungkinan ke LCR gitu, gantiin posisinya Alex Marquez. Dan di Idefitsu kemungkinan ada Ai Ogura, tapi gue belum yakin ya kalau Ai Ogura bakalan naik karena belum terkonfirm juga, dan kualitasnya dia juga masih dipertanyakan lah gitu kasarnya di kelas Moto2, karena masih belum sekonsisten ya. Memang di paruh musim kedua, di paruh musim pertama kemarin ini dia membuat gebrakan yang cukup lah. Terus Prima Racing ya paling Bastian ini sama Zoljan, udah pasti itu sih. Terus KTM Test3 praktis kalau gue bilang bakalan mempertahankan Remy Gardner, sedangkan si siapa Raul Fernandez besar kemungkinan dia bakalan di depak sama si Pete Beyer. Jadi Pete Beyer ini pengen kayak menyesal gitu menaikkan si Raul Fernandez ke MotoGP gitu. Dan ini menjadi incaran besar nih si Raul Fernandez buat tim Yamaha sama tim RNF with you. Yamaha sadar diri aja, lu nggak punya tim satelit, sadar diri aja, lu Dovi mau taruh di mana, lu Darin Binder mau taruh di mana gitu kan, sadar diri aja gitu. Terus balik lagi ke Test3, mungkin Test3 bakal ngerekrut si Pol Espargaro yang katanya ya mau balik lagi gitu, dan sama Jack Miller juga gitu. Dan ini bakal menjadi kombinasi yang luar biasa kalau gue bilang di tim KTM gitu. Terus ke tim RNF mungkin ya bisa ditebak lah, kalau nggak Miguel Oliveira ya
paling Raul Fernandez, atau bisa jadi Raul Fernandez Darwin Binder, gue nggak tahu ya. Tapi kemungkinan ya si Miguel Oliveira sama si Raul Fernandez. Jadi Darwin Binder lu cabut aja dari MotoGP, lu nggak punya tempat di MotoGP. Penampilan angin-anginan juga nggak jelas. Oke. Gue mau mengomentari Miller juga sih, gabung ke apa namanya, ke KTM. Apakah KTM perlu untuk mendatangkan Miller? Sangat perlu. Kenapa? Karena dia punya pengalaman yang cukup untuk KTM. Jadi dia punya basicnya Honda, juga punya basicnya Ducati juga. Dan ini bisa menjadi salah satu kombinasi yang bagus untuk tim KTM. Karena praktis kan di tim KTM kan nggak ada yang murni dari pembalap lain gitu, kayak pabrikan lain gitu. Yang murni paling ya si Dani Pedrosa lah dari Honda, tapi dia kan udah nggak balapan, jadi otomatis dia nggak tahu dong kayak setiap race-nya tuh kayak gimana, setiap race-nya partnya gimana gitu, updatean terbaru seperti apa, kan dia nggak tahu. Dia cuma test rider yang sepanjang balapan nggak ikut sepanjang balapan gitu, dan cuma nyaris ikut tes paling wildcard berapa kali lah gitu, karena dia udah fokus ke balapan. Terus Pol Espargaro ya sangat butuh sekali lah si Pol Espargaro ini, karena lu tahu gitu di tahun 2020 KTM ini kan menggila lah kasarnya gitu, dengan Pol Espargaro sebagai sebagai leadernya di tim KTM. Dan gua harap Pol Espargaro ini bisa menghandle lagi gitu, kayak dulu lah gitu kasarnya pas di tahun 2020. Dan ya ini keputusan paling tolol yang gue bilang dari Pol Espargaro. Lu udah dibikinin motor yang memang klop sama gaya balap lu, dan lu cabut, itu kan lu tolol gitu, lu perjudian, dan lu mematikan karir lu sendiri kalau lu gabung ke Repsol Honda. Ya Repsol Honda memang percaya bahwa lu punya gaya balap yang mirip dengan Marc Marquez, dan gue mengakui itu. Dan memang si Pol Espargaro ini memang yang nyaris deket banget gaya balapnya dengan Marquez kala itu ya. Dan setelah dia gabung di Repsol Honda, bakatnya tertutup, bener-bener tertutup. Dan lu tolol, intinya yang nyaris lu tolol, lu tenggelam dengan Repsol Honda. Tapi kan dia podium 2 kali bersama Repsol Honda, ya gak peduli juga lu 2 kali mau apa yang mau lu banggain dari 2 kali podium, ya kan? Mending lu konsisten di tim KTM gitu daripada lu di Repsol Honda, nggak jelas juga. Apakah KTM juga bakalan naik? Ya kemungkinan bisa naik kalau ada si Pol Espargaro sama Jack Miller. Dan apakah Jack Miller bakal tampil bagus? Ya belum pasti juga. Tapi gue berani jamin kalau Jack Miller bakal memberikan dampak yang jauh lebih positif lah kasarnya gitu. Terus kita balik ke Yamaha. Oke. Jangan Yamaha kali ya. Yamaha aja lah. Oke. Yamaha kan sudah mengamankan 2 musim bersama Fabio Quartararo di tahun 2023 sama 2024. Nah, ini juga bursa transfer yang besar juga nih buat Maharaja Lord Paduka Sanmori Franco Morbidelli. Ini kemana nih tahun 2024 gitu, walaupun masih lama tapi masih menarik juga gitu, karena Toprak Razgatlioglu kan di minggu kemarin sebelum MotoGP apa ya kemarin terakhir, Asen, itu kan dia ikut tes sama Cal Crutchlow di sirkuit Aragon gitu, ya kan, ikut tes dan 40 lap. Dan Yamaha sedang mengevaluasi catatan waktu dari Toprak Razgatlioglu, calon pengganti dari Franco Morbidelli. Intinya Yamaha ini udah mulai aneh-aneh gitu sejak tahun 2021, semenjak Vinales cabut, Rossi pensiun, pilihan Yamaha mulai aneh-aneh gitu. Menaikkan Franco Morbidelli yang jelas notabene dia pembalap yang gak konsisten lagi. Iya, dia tahun sebelumnya memang runner up di tahun 2020, oke, di tahun 2020. Tapi permasalahannya di tahun 2021 kemarin sebelum Vinales dicoret dari tim Yamaha, itu kan dia pakai motor 2019, dan notabene itu motor yang 2 tahun lebih tua
2 tahun lebih tua. Dan memang dia memang memahami motor 2019, tapi dia tidak memahami motor 2021 sama motor 2022. Ya nyaris dia gak punya pengalaman dengan motor baru. Itu kan lucu kalau gue bilang. Terus direkrutnya Dovi itu lebih lucu lagi buat pengganti Franco Morbidelli di Petronas Yamaha SRT di tahun 2021. Ini Dovi ini kan udah berhenti. Lu kan gengsi. Lu tahun kemarin mau diperpanjang kontraknya gak mau. Ya rumornya minta gaji lebih karena lu udah bawa Ducati ya kan. 3 musim bertarung untuk podium, bertarung untuk gelar juara, dan lu minta gaji lebih, dan lu gak mikir lu gila kalau lu mau naik gaji. Juara juga kagak, lu minta gaji selangit, tuh kan gila kalau gue bilang. Ya praktis lu gak bakal diperpanjang sama Ducati, dan Ducati akhirnya menaikkan Francesco Bagnaia sama si Jack Miller satu tim sekaligus dari Pramac Racing ke tim pabrikan gitu. Dan Petrucci langsung lari ke Tech3 dan praktis hancur-hancuran gitu. Dan Vinales berhasil podium nyatanya, dan ya lu bisa lihat sendiri gitu seberapa kuatnya San Mori Yamaha. Terus Yamaha ngerekrut Darren Binder, ini lebih aneh lagi kalau gue bilang gitu ya kan. Pebalap Moto3, apa yang mau lu banggain dari pebalap Moto3 gitu loh ya kan. Pebalap Moto3 ya gak ada masalah. Masalahnya Darren Binder ini pembalap bagus apa enggak? Kalau gue bilang gak bagus. Kenapa gak bagus? Dia punya skill gak punya, tapi dia bukan pembalap top, bukan pembalap bagus. Kalau dia pembalap bagus, gak mungkin dong dia dari 2015 di kelas Moto3 sampai 2021 ya kan. Logikanya kan mikir minimal tim Moto2 kan lirik dia kalau memang dia pembalap yang bagus, pembalap yang top kan gitu. Nyatanya sedikit pun gak ada dari tim Moto2 yang pengen ngerekrut si Darren Binder ini gitu. Seenggak lakunya ini gitu loh. Padahal kakaknya kan Brad Binder kan nyaris laku di semua tim kalaupun dia mau cabut gitu. Dan di Moto2 dia naik kok biasa-biasa aja kok, nyatanya dia bagus-bagus aja. Dan ini Darren Binder memang aneh sendiri gitu. Dan rekrutan paling aneh dan memang menggemparkan di jagat dunia balap MotoGP sebenarnya sih. Terus Ducati, gue juga mau ngomentarin sedikit sih tentang cara Pecco meminta kepada Ducati untuk memberikan dia tim yang rekan, satu tim yang memang benar-benar ideal banget buat dia, seperti yang sesuai yang sudah gue sebutin di menit sebelumnya. Ya kalau lu pengen berkembang ya lu harus punya teammate yang sekelas Enea Bastianini. Kenapa sekelas Enea Bastianini? Karena di tahun 2022 ini nyaris Bastianini yang lebih perform daripada pembalap Ducati lainnya gitu. Kayak si Jorge Martin memangnya perform? Ya nggak perform amat di paruh musim pertama ini, nyaris gak kelihatan, malah sering jatuh, sering finish di belakangnya ini Bastianini. Dan Bastianini harusnya punya kans yang jauh lebih besar. Karena di tahun 2021 dia kan cuma mendapatkan motor 2019. Dengan GP19 dia pun bisa perform, bisa beberapa kali podium. Dan ini membuktikan bahwa Enea Bastianini punya kans yang jauh lebih besar lagi untuk naik ke tim pabrikan, ya kan? Dan faktanya dia dikasih motor GP 2021. Ya mungkin step by step ya. Ducati katanya bakal ngasih motor ke Bastianini ini perlahan namun pasti gitu, kayak step by step gitu, kayak ya nanti lu coba ini untuk paruh musim pertama, nanti di paruh musim kedua perlahan namun pasti Ducati katanya mau ngasih motor yang speknya sama dengan Francesco Bagnaia. Tapi gue juga nggak tahu sih, itu rumornya seperti itu, nggak kayak Luca Marini. Yang Luca Marini tampil nggak begitu perform tapi dikasih motor GP22, harusnya yang lebih layak. Apakah Luca Marini layak? Kalau gue bilang nggak layak. Kenapa? Karena dia sama sekali belum perform di tahun 2021, dan Enea Bastianini jauh lebih layak untuk mendapatkan motor GP22 ya kan. Dan ya Enea Bastianini nyatanya dengan GP21 dengan GP22 milik si Jorge Martin nyatanya masih performan si Enea Bastianini kok. Terus si Francesco Bagnaia, lu bisa lihat sendiri kan di MotoGP Le Mans gimana si Enea Bastianini ini beneran gila loh.
ya kan? Beneran gila, lu lihat si Peko kayak tergesa-gesa, kayak kayak sering bikin kesalahan, akhirnya crash dan apa segala macam akhirnya, karena dia pengen membuktikan, lah gua di tim pabrikan kok, masa gua kalah sama lu yang notabene di tim satelit yang pakai motor tahun lalu, motor yang pernah gua pakai tahun lalu, kok lu bisa jauh lebih perform daripada gua, sedangkan gua di motor yang baru, updatean terbaru, partnya baru, serba baru, mesin baru, apa segala macam, kan gitu. Ya kalau gue bilang ya harusnya memang yang layak untuk naik ya harusnya si Enea Bastian ini, tapi gue nggak tahu, katanya nanti akan diumumin di Austria gitu, di Austria. Oke, mungkin cukup sekian aja sih kalau dari Ducati ya. Terus gue mau ngomentarin soal Repsol Honda juga, mau keputusan mereka mau ngambil Joan Mir. Lu yakin mau ngambil Joan Mir yang notabene pembalap hoki yang tahun 2020 dieluh-eluh kan, yang 2020 yang katanya menjadi pembalap juara dunia, tapi gak diakui sama pembalap dari warga Spanyol gitu, pembalap yang tidak diakui kalau juaranya di Spanyol. Kenapa? Karena katanya fans Marquez itu, lu juara gak ada Marquez ya, lu gak diakui gitu katanya. Kasihan banget bangsat ini si fansnya Marquez, memang top kalau gue bilangnya. Bener, gue juga setuju sama fansnya Marquez. Karena Joan Mir ini juaranya kan juara hoki. Yang pertama, faktor Covid. Yang kedua, pemangkasan kalender MotoGP. Terus beberapa sirkuit juga mundur dari MotoGP. Nyaris hanya sirkuit itu-itu aja gitu. Dan itu yang membuat Joan Mir jadi hoki. Ditambah Quartararo inkonsisten. Dua Yamaha yang sebenarnya punya kans kayak Maverick Vinales cabut juga, udah cabut dari pergelaran juara. Praktis tinggal Franco Morbidelli sama si Joan Mir, dan kebetulan Joan Mir jauh lebih konsisten dan lebih sering podium di akhir-akhir musim. Ya sama si Maharaja juga sama sebenarnya, dia juga perform. Tapi pertanyaan gue, apa lu yakin dengan pembalap yang cuma menang sekali, yakni di tahun 2020 ini, yang juaranya hoki? Lu yakin? Kalau gue sih, ya gue gak bilang ini Joan Mir jelek ya, gak bilang juga Suzuki jelek, tapi ya gimana, kalau memang lu pembalap hebat ya harusnya lu bisa bertarung untuk podium minimal. Dan dia bertarung untuk podium pun nyaris gak pernah di tahun 2021. Apa yang mau lu bagai dari Joan Mir? Kalau gue sih mending Alex Rins yang disuruh ke Repsol Honda daripada si Joan Mir. Kalau enggak sekalian lu ngerekrut Darin Binder ya, lu ngerekrut Darin Binder atau Andrea Dovizioso sekalian buat teammate-nya Marquez gini ya, daripada lu ngerekrut pembalap yang gak jelas, yang kayak ya penampilan biasa aja gitu, kayak Joan Mir tuh biasa kalau gue bilangnya, gak hebat-hebat amat. Terus mana lagi? Nggak ada kan, udah selesai kan, si Zarco juga udah kan, udah pasti dia Pramac Racing dan mungkin dia cabut. Dan kalau untuk updatean siapa pengganti Suzuki gue belum tahu, tapi kabarnya itu di BMW atau BMW itu katanya tertarik sih sama mega proyek di MotoGP, tapi ya you know lah, gue gak tahu juga. Tapi yang jelas ini di MotoGP di tahun 2023 ini bakal menjadi salah satu yang paling seru gitu, dengan bangkrutnya Suzuki ya, terus gas yang katanya mau masuk ke KTM juga, mau jadi tim satelit kedua tim KTM. Untuk itu gua belum tahu. Leopard juga katanya mau masuk ke MotoGP, mau ngambil slotnya yang ditinggalkan oleh Suzuki. Tapi gue gak tahu juga apakah memang benar Leopard bakalan ngambil slotnya dari Suzuki ini, atau justru sebaliknya akan menjadi tim satelitnya Yamaha.
Tapi ya kalau gua bilang ya Yamaha sadar diri aja gitu loh. Lu fokus ngelawak aja dengan ngerekrut pembalap-pembalap yang lawak, misalnya kayak Toprak Rizkyoglu gitu kan. Terus ada si siapa, ada Darin Binder gitu, terus si Dovizioso itu lebih oke karena lu tim lawak gitu ya kan, tim lawak dengan menaikkan Franco Morbidelli yang notabene pembalap yang katanya akan lebih konsisten dari Maverick Vinales ya katanya fansnya dari Franco Morbidelli, katanya lebih konsisten dari si Maverick Vinales katanya ya, katanya anjing gue ketawa katanya. Tapi ya untuk tim mungkin sudah semua ya, sudah berbahas. Ada pembalap yang nggak masuk pembahasan, memang gua nggak terlalu perhatikan juga, seperti Darin Binder, lu lawak lu cabut gitu, tapi dia katanya mau ikut ke WQ tadi. Tapi gua nggak tahu keputusan akhir kan ada di Massimo Rivola kan yang menentukan gitu. Jadi ya kalau Massimo Rivola kayaknya ada andil juga sih dari Alex Espargaro. Alex Espargaro juga gincernya Alex Rins, ya kan? Dia pengen Alex Rins masuk ke tim RNF bersama mungkin Raul Fernandez. Mungkin Raul Fernandez lebih dekat sih karena orang Spanyol. Lu orang Afrika siapa tahu diri aja ya, sadar diri. Ya paling sih udah ini aja sih palingnya. Cukup lah, udah banyak, udah 21 menit lagi. Oke, mungkin cukup sekian aja lah dari video gua ya, karena bacotan nggak penting juga dan cuma gue pengen ngebahas dikit sih sebenarnya ini, tapi kok panjang jadinya karena beberapa pembalap, beberapa tim yang memang pantas gue komentarin gitu, karena unek-unek gue juga sih. Oke, mungkin cukup sekian aja ya. Oke, udah 21 menit mau ke 22. Mungkin cukup sekian dan gue tutup di video kali ini, dan malam ini juga udah malam banget, udah jam 1 lebih. Oke, thanks for watching this video, thank you very much, ciao.